Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Berkelana di Dunia Fantasi dengan memahami dan menciptakan cerita fantasi. Di sini cerita fantasi juga memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran tatap muka, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi cerita fantasi yang berisikan tema, watak, tokoh, alur, dan latar tempat. Yang kedua, mengidentifikasi keajaiban yang muncul di dalam cerita fantasi. Yang ketiga, melakukan percobaan membuat cerita fantasi yang ada di daerah setempat. Yang keempat, mengkaji literatur tentang struktur dan bahan cerita fantasi. Yang kelima, mengeksplorasi beberapa jenis-jenis cerita fantasi. Selanjutnya, cerita fantasi juga memiliki ciri-ciri cerita, yaitu yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia yang bersifat fiksi. Yang kedua, tema dalam cerita fantasi adalah magic atau sihir, supernatural atau futuristik. Yang ketiga, ide cerita terbuka terhadap daya khayalan penulis dan tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Yang keempat, di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Yang keempat, di dalam cerita fantasi memiliki yang kelima, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Yang terakhir atau yang keenam, terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, alur, yakni jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat, latar, merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang keenam, amanat adalah satu di antara pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh sebuah video yang berjudul Cerita Fantasi. Selamat menyaksikan. Wis dan belimbing ajaib. Wis sang kurcaci penggali sumur memiliki pohon belimbing ajaib di tengah hutan morin. Buahnya berwarna-warni sesuai warna cabangnya. Pohon belimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci di hutan morin. Pohonnya bercabang 5, seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda.
Setiap warna memiliki khasiat sendiri. Buah merah cabang ibu jari yang berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit asma. Buah hijau cabang telunjuk berkhasiat menyembuhkan sakit perut. Buah kuning cabang jari tengah berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit mata. Buah putih cabang jari manis berkhasiat mempercantik wajah. Seperti bentuk jari manis yang anggun, belimbing putih sering dipesan kurcaci wanita untuk mempercantik wajah dan tubuh supaya tetap segar dan penuh pesona. Nah, buah biru cabang kelingking terlihat kecil dan agak rapuh. Buah belimbing biru berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit lupa. Semua kurcaci yang pelupa di hutan Morin langsung pulih ingatannya ketika memakan belimbing biru. Suatu hari, Wis pergi menggali sumur di desa sebelah hutan Morin. Tiba-tiba matanya terkena pecahan batu galian. Wah, bahaya kalau tidak cepat ditangani. Wis lalu mengambil belimbing kuning dari dalam tasnya, kemudian dimakannya. Wah, ajaib sekali. Seketika itu juga mata Wis kembali pulih. Ketika hari mulai sore, Wis pulang ke hutan. Di tengah perjalanan, Wis bertemu seorang ibu tua yang sakit asma. Wis merasa tidak tega. Kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua tersebut. Setelah ibu tua memakannya, seketika itu juga sembuhlah penyakit asmanya. Ibu tua lalu mengucapkan terima kasih kepada Wis, dan Wis melanjutkan perjalanan pulangnya. Tiba-tiba, Wis bertemu dengan kakak beradik yang tengah duduk di atas batu di pinggir sungai. "Aduh, perutku sakit sekali, Kak," kata anak laki-laki sambil meringis kesakitan memegang perutnya. "Sakit sekali ya, Dik?" tanya kakak perempuannya yang buruk rupa. "Iya, Kak, aku sudah tidak tahan lagi," ucap anak lelaki menahan sakit. Wis yang mendengar percakapan tersebut bertanya, "Ada yang dapat saya bantu?" "Oh iya Pak Kurcaci, adikku butuh pertolongan. Ia sakit perut, mungkin terlalu banyak makan jambu air," sang kakak memberitahu Wis. Kemudian Wis mengambil belimbing hijau dari tasnya dan diberikan kepada anak lelaki itu. "Nah, makan ini," kata Wis sambil menyerahkan belimbing tersebut. Wis menatap kakaknya yang buruk rupa, kemudian menjadi iba. Wis lalu mengambil belimbing putih dan diberikan kepada sang kakak. "Saya tidak sakit, Pak Kurcaci," kata sang kakak. "Kamu juga boleh memakannya. Nanti kamu akan tahu khasiatnya," jawab Wis. Akhirnya kedua kakak beradik itu memakan buah belimbing dari pohon ajaib itu. "Hah, aku bisa jadi cantik. Kulitku pun jadi putih dan halus," sorak sang kakak perempuan buruk rupa takjub dengan perubahan yang baru saja terjadi. "Aku juga sudah sembuh, Kak. Perutku sudah tidak sakit lagi," kata si anak lelaki. "Wah, terima kasih ya Pak Kurcaci. Kami sangat beruntung bertemu kamu hari ini. Terima kasih." Keduanya menyampaikan terima kasihnya berulang-ulang. Wis hanya tersenyum mendengar ucapan terima kasih itu. Mendekati rumahnya di hutan, Wis bertemu dengan seorang kakek. Kelihatannya sang kakek sedang kebingungan. Wis mendekati si kakek dan bertanya, "Ada apa, Kek? Ada yang dapat saya bantu?" tanya Wis dengan lembut. "Iya, saya butuh bantuan.
saya mau pulang ke rumah. Akan tetapi saya lupa jalan pulangnya dan tersesat di hutan, ujar sang kakek yang pelupa. Oh, jangan khawatir, Kek. Kakek makan saja belimbing biru ini, kata Wis sambil menyerahkan belimbing terakhir dari dalam tasnya. Beberapa saat kemudian, tampaklah reaksi kakek mulai sadar dan telah tahu arah ke rumahnya. Terima kasih, sekarang saya jadi tahu jalan pulang ke rumah, kata kakek dengan senang. Baiklah, hati-hati ya, Kek, jawab Wis dengan sopan. Nah, lengkaplah sudah tugas Wis hari itu dengan menyembuhkan 5 penyakit melalui buah belimbing ajaib. Setiap hari, Wis si kurcaci dan belimbing ajaibnya akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan.